dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Kang Batara, tolong aku, Kang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kang Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja. Pengantin Kembang Kemboja. Lebih baik aku menghindar dari tempat ini. Maaf, saya lebih baik pulang. Maksud saya tidak mau mengganggu suasana pengantin baru kalian. Pulanglah sebelum terlambat. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang kelima ini didukung oleh para pelaku: Herman Wijaya sebagai Tarji, Norman sebagai Barda, Naryo sebagai Engkos, Rifki sebagai Daksa, Lanti sebagai Sinah, dibantu oleh Eri dan Aris. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, bencana kembali melanda desa Sendangkarang. Bahkan bencana itu tampaknya sengaja ditujukan pada keluarga Tarji. Munah, istri Tarji, kedapatan mati di tepi hutan yang sepi sepulang perempuan itu dari pasar. Padahal Tarji sudah dinasehati oleh Tuk Tunggal agar lebih banyak menahan diri, agar lebih banyak bersabar diri. Bapak, lalu aku bagaimana?
Kau jangan khawatir, anakku. Bapak kan masih ada. Dan kalau Bapak juga mati seperti emak, lalu aku sama siapa? Bapak tidak akan mati, percayalah. Betul, Pak? Betul, percayalah. Dan lagi kan masih ada nenek dan kakekmu. Tapi saya ingat emak, ingat Tini. Sudah. Kamu tidak boleh nangis. Kamu anak laki-laki. Sebentar lagi kamu akan besar. Akan jadi laki-laki yang hebat dan perkasa. Sehingga kamu akan bisa membalas kematian adik dan emakmu. Iya, sudahlah Barda. Kamu tidak boleh bersedih terus. Ayo, mari sama kakek. Ayo, cucuku. Emak mau dibawa kemana, Kesuto? Sebentar lagi, emakmu akan dikuburkan. Emak. Ayo, angkat pelan-pelan yuk. Angkat. Jangan miring. Kau tidak mengiringkan jenazah istrimu, Tarji? Iya, Pak. Emak. Ya. Tuk tunggal. Tuk tunggal. Aku sudah tahu, Tarji. Aku sudah tahu apa yang terjadi pada istrimu. Nah, ini jadinya Tuk Tunggal. Ini jadinya. Padahal aku sudah menahan sabar. Sudah tidak menuduh siapa-siapa. Tapi kenapa istriku harus mereka bunuh? Kenapa? Apa salah istriku? Kalau memang aku yang salah, kenapa tidak aku yang mereka cari? Kenapa tidak aku yang mereka bunuh? Duduklah, Tarji. Tidak baik bicara berdiri seperti itu. Setelah kau duduk, baru kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Baik, Tuk. Aku duduk. Nah, Tuk, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku berdiam diri? Diam tidak mau tahu siapa pembunuh istri dan anakku? Tarji, kau harus mencari siapa pembunuh orang yang kau cintai itu, Tarji. Jadi bukan berdiam diri saja. Hanya aku katakan padamu dulu. Jangan mencari dan menyelesaikan persoalan ini dengan membabi buta. Dengan hati yang panas. Kau harus tenang. Bahkan kau harus sesabar mungkin. Karena engkau, bahkan kita semua sedang menghadapi lawan yang tangguh. Bahkan sebelum bertindak, lebih baik kita periksa diri kita terlebih dulu. Tuk Tunggal, periksa diri bagaimana? Apa maksud Tuk Tunggal? Ya, mungkin kau pernah menyakiti atau menghina seseorang tanpa kau sadari. Sehingga orang itu dendam padamu. Dendam orang itu sudah keterlaluan, Tuk Tunggal. Dia sudah membalaskan sakit hatinya dengan merenggut 2 nyawa keluargaku. Dan untuk ini, aku menantangnya dan menuntut balas, walau nyawaku taruhannya. Jangan bicara berteriak begitu, Tarji. Karena aku menjadi takut. Kalau bicaramu ini dibawa dan disampaikan oleh angin yang lalu. Aku tidak takut, Tuk Tunggal. Buat apa lagi hidup?
Kalau orang-orang yang aku cintai sudah tidak ada lagi, Tuk. Ingat, Tarji. Kau masih punya anak laki-laki. Didik dan besarkanlah dia, agar dia bisa menuntut balas. Kenapa harus anakku yang menuntut balas, Tuk Tunggal? Aku sendiri bisa menuntut balas atas kematian istri dan anakku. Asal aku tahu siapa yang melakukan semua ini. Tarji, kau ini masih begitu juga. Masih belum bisa mengendalikan amarahmu. Baiklah, cuma yang paling penting, seperti yang aku katakan tadi. Sebelum kau bertindak, kita harus memeriksa diri kita terlebih dulu. Baru kita memeriksa kesalahan orang lain. Baik, akan aku lakukan. Tapi yang penting bagiku adalah hutang harta, bayar harta. Hutang nyawa, bayar nyawa. Nah, ini, ayo duduk di sini. Iya, ya. Lihat, kopimu sudah hampir dingin. Biarlah. Bagiku panas atau dingin, sama saja. Berarti kau sudah lama menungguku di warung ini. Iya, sudah. Sejak matahari berada di pucuk pohon ketapang itu. Bagaimana? Berita apa yang kau dengar? Berita tentang apa? Ya, berita tentang keluarga Tarji. Dengar, Tarji pergi kepada Tuk Tunggal. Betul begitu? Ya, kalau terjadi pada keluargaku pun, aku akan menghadap pada Tuk Tunggal. Iya. Kalau tidak kepada Tuk Tunggal, lalu kepada siapa lagi kita harus minta nasihat? Karena orang tua itulah satu-satunya yang mengerti hal-hal seperti ini di desa kita. Dan bukan itu saja. Kejadian-kejadian semacam ini, hanya Tuk Tunggal yang bisa mengatasi. Hanya Tuk Tunggal yang bisa menghadapi. Nah, lalu apa kata Tuk Tunggal? Begini, kata Tuk Tunggal, mungkin si Tarji pernah menyakiti hati orang, sehingga orang itu membalasnya, seperti sekarang ini. Kira-kira siapa orangnya yang berbuat seperti ini, Wira? Wah, kalau itu aku tidak tahu. Tapi si Tarji kan memang begitu. Semua orang ditantangnya. Semua orang di desa ini dianggap remeh. Sampai-sampai desa ini akan perang dengan desa lereng. Karena ulah dia, iya kan? Ya, tapi bagaimana dengan si Husni? Dia hilang begitu saja. Lalu si Miran, Enda, dan si Tori mati secara mengerikan. Ya, mungkin pembunuh itu salah alamat. Yang dituju keluarga Tarji, tapi yang kena orang lain. Tuk Tunggal bilang begitu? Bukan, ini hanya dugaan saja. Jadi apa sebenarnya salah Tarji sampai pembunuh itu menghukum Tarji seperti ini? Dia pernah berteriak-teriak menantang orang desa lereng 11 tahun yang lalu. Iya, aku tahu. Itu terjadi ketika dia membawa lari Munah dari desa itu. Iya, tapi Tarji kan menantang seluruh orang desa lereng. Bahkan dia bilang, setan belang pun dia tidak takut. Nah, untung saja orang desa lereng masih menghargai Tuk Tunggal. Kalau tidak, maka desa kita akan rata dengan tanah. Masa Tarji menantang begitu? Betul. Dan tampaknya waktu itu Ki Pandai Urat sudah tidak sabar untuk menghukum si Tarji. Ya, kalau sampai Ki Pandai Urat yang turun tangan, siapa yang sanggup menghadapinya kecuali Tuk Tunggal? Karena Ki Pandai Urat adalah pendekar yang bisa ilmu luar dan ilmu dalam. Jangan-jangan Ki Pandai Urat yang melakukan semua ini, Wira? Jangan keras-keras. Orang yang duduk di sebelahmu itu memperhatikan kita dari tadi. Maaf Kisanak. Pembicaraan Kisanak berdua dari tadi sangat menarik bagi saya. Apa boleh saya memberikan keterangan sedikit? Rasanya Kisanak seperti bukan orang desa ini. Saya belum pernah melihat Kisanak. Ya,
Saya memang bukan orang desa ini. Hanya kebetulan saya lewat dan mampir di warung ini. Siapa nama Kisanak? Daksa. Saya berasal dari desa yang jauh. 2 hari 2 malam kalau ditempuh berjalan kaki dari sini. Di mana letaknya desa Kisanak itu? Ya, di balik Gunung Sumbing itu. Tapi saya tahu persis kenapa Tarji mendapat bencana seperti itu. Kisanak kenal dengan Tarji? Oh, tidak. Tapi aku tahu apa yang telah dibuat Tarji, sehingga dia mendapat bencana yang mengerikan itu. Apa yang telah dilakukannya? Dia pernah berada di hulu sungai Tembesi, induk dari Kalimati yang mengalir di desa ini. Tapi dia sudah berbuat yang tidak pantas di sana. Apa yang sudah dilakukannya? Ketika dia membawa lari Munah 11 tahun yang lalu, dia bermalam di sana dengan beberapa kawannya. Lalu, ketika malam hari dia dinasihati oleh seorang perempuan tua agar Munah dikembalikan saja ke desanya. Malah dia menghina perempuan itu. Bahkan Tarji menikamkan belati ke dada perempuan itu. Tarji memang begitu. Padahal perempuan itu mengatakan yang sebenarnya. Tapi Tarji menganggap bahwa perempuan itu menghalangi niatnya. Lalu? Akhirnya perempuan malang itu mati. Tarji dan kawan-kawannya meninggalkan mayat perempuan itu begitu saja. Tidak berapa lama, orang-orang desa Lereng sampai pula ke sana. Namun mereka tidak menemukan Tarji dan kawan-kawannya. Mereka hanya menemukan mayat perempuan itu. Tapi sayang, mayat itu tidak mereka urus sebagaimana mestinya. Malahan laki-laki yang bernama Lomban menendang mayat itu ke sungai Tembesi. Sedangkan kawan-kawannya tertawa melihat kelakuan Lomban. Kasihan perempuan tua itu. Pada waktu mudanya dulu, dia pernah juga mengalami perkawinan. Namun perkawinan itu gagal karena suaminya digait oleh seorang gadis cantik yang mempunyai tai lalat di bibirnya. Saya harus meneruskan perjalanan saya. Desa saya masih jauh. Tapi ingatlah bahwa bencana yang terjadi sekarang tidak akan berhenti sampai di sini sebelum orang-orang yang menghina perempuan itu menerima pembalasan. Perempuan? Maksud saya arwah perempuan tua itu yang akan menuntut balas? Bukan. Tapi mereka kena karma. Hukum karma. Apa yang mereka buat, maka mereka akan menerima akibatnya. Bukankah begitu hidup ini? Iya. Saya permisi. Iya. Waktu Tarji melarikan Munah dari desa Lereng, Tarji bersama Husni, Tori, Miran, Ranto, Sono, dan Kanaka. Coba dengar. Bukankah Husni, Tori, dan Miran sudah menerima pembalasan perempuan itu? Ya. Lalu Enda bagaimana? Dia kan tidak tahu menahu tentang urusan Tarji melarikan Munah. Kok Enda juga mati? Ayo. Iya ya. Tapi bukankah Sono kakak Enda? Jadi Enda menanggung perbuatan kakaknya? Nah, rupanya begitu. Dan orang tadi siapa ya? Apa yang dikatakannya persis dengan kejadian yang dialami orang-orang desa ini? Iya ya. Siapa orang itu? Jangan-jangan dia itu... Kita tanya lagi yuk. Pasti dia tahu lebih banyak. Siapa nama orang tadi? Siapa ya? Daksa. Iya Daksa. Daksa. Sudah jauh dia. Kita kejar dia yuk.
Ayo. Berhenti dulu. Kemana dia ya? Dia hilang. Tidak mungkin. Dia pasti lewat jalan ini. Tidak ada jalan lain. Iya, jalan ini adalah jalan satu-satunya. Iya. Orang aneh. Wah, kita bertemu dengan orang aneh. Dia hadir di hadapan kita, lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Engkos, kau lihat. Bulu-bulu tanganku berdiri. Iya, aku juga. Ayo, kita kembali ke warung Sina, ayo. Kang Engkos dan Kang Wira kemana tadi? Kok lari ke sana? Seperti ada yang dikejar. Itu tuh, mengejar orang yang duduk minum kopi di sini tadi. Kopi? Siapa yang minum kopi, Kang? Kan ada tadi. Laki-laki itu duduk di sini. Tidak ada laki-laki yang duduk minum kopi di situ, Kang. Kang Engkos mimpi mungkin. Itu gelasnya. Mana gelas kopi orang itu tadi? Kok tidak ada? Memang tidak ada, Kang. Tadi kan ada gelas kopi di situ. Wira, kita sedang berhadapan dengan siapa sebenarnya? Entahlah. Tapi cerita orang tadi merupakan peringatan bagi kita bahwa desa ini akan terjadi bencana. Kau percaya omongan orang tadi? Iya. Wira dan Engkos masih duduk di warung kopi Sinah dengan menghirup perlahan-lahan kopi mereka yang sudah dingin. Sedangkan pandangan mereka masih tertuju pada jalan lurus di depan warung. Seolah-olah laki-laki yang bernama Daksa tadi masih berjalan di jalan itu. Matahari sudah agak condong di balik pucuk pohon kelapa. Kedua laki-laki itu masih duduk berdiam diri. Diam hanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Nah, saudara pendengar, apakah desa mereka masih akan mengalami bencana seperti kata laki-laki aneh tadi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.